Hai, Assalamualaikum. Info spot healing kali ini adalah ke Hotel Bintang 4 yang memiliki kolam renang air hangat. Kolamnya ini benar-benar hangat loh teman-teman, di 39 derajat. Kamarnya juga banyak banget, bisa untuk family karena ada kamarnya yang konsepnya seperti apartemen. Hotel ini bernuansa modern heritage yang menawarkan sederet fasilitas menarik untuk para tamunya nih teman-teman. Dengan mengusung konsep one stop shopping. Ada restoran, Pakuan Cafe, Sky Lounge, hingga El Paseban yang baru aja dibuka di 2023 kemarin. Lokasinya juga strategis banget ya, ada di Braga. Hotelnya bernama El Hotel Bandung. Balik lagi kita ke Bandung, kita menginap di El Hotel Bandung. El Hotel Bandung ini nih banyak diminati family yang lagi mau liburan ke Bandung nih teman-teman. Karena yaitu tadi ya, banyak pilihan kamarnya. Jadi yang membawa keluarga lebih dari 3 orang pun bisa ambil yang tipe kapasitasnya banyak. Nah untuk lokasinya juga strategis, dekat dengan Braga City Walk. Jadi kalian bisa tempuh dengan jalan kaki itu sekitar 5 menitan. Nah, Braga itu kan terkenal dengan bangunan sejarahnya ya. Seperti kalau di Jakarta kayak kota tuanya lah ya. Dan wisatawan yang datang ke Bandung kalau belum foto-foto di area Braganya itu rasanya tuh belum ke Bandung deh. Nggak cuma itu aja sih teman-teman, nggak cuma spot foto aja ya, tapi ya banyak kafe-kafe yang asik, yang unik juga untuk dijadikan tempat nongkrong. Terus udah gitu banyak kulineran di situ yang harga-harganya juga terjangkau. Nah dari raketa tadi bangunannya emang udah terlihat dari jauh, tapi mau masuk untuk menuju lobi atau parkirannya harus muterin bangunannya dulu sampai ujungnya bangunan El Hotel ini ya. Agak sedikit beda ya dari hotel-hotel lainnya. Kalau mau masuk ke area drop off-nya atau ke area hotelnya itu kan biasanya nggak muter kayak gini ya. Ini mungkin lebih mirip masuk ke area apartemen ya. Akhirnya ketemu juga ya lobinya. Ini paling ujung ya teman-teman. Sebenarnya ini juga udah kita lewatin, ada pintu masuknya juga, cuman ditutup gitu. Kalau untuk parkir itu turun terus ke bawah, tapi karena kita mau nurunin barang dulu, jadi kita turunnya di lobi. Selamat datang di El Hotel Bandung, Ramadan Karim. Nah ini flashback lagi nih teman-teman di bulan Ramadan ya. Jadi ini ornamennya ya masih ornamen Ramadan Karim gitu. Nah pas masuk mungkin lebih mirip seperti lobi apartemen ya. Memang ini konsepnya apartemen sih. Nah sebenarnya sih nggak cuma tipe apartemen yang ada di sini, ada tipe lembong atau Merdeka Building atau tower yang kebanyakan anak muda gitu atau untuk pasangan gitulah ya. Yang katanya interior kamarnya itu lebih fresh room. Karena ini lobinya luas, jadi terdapat sofa-sofa yang punya area sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Jadi nggak berdekatan gitu sofa-sofanya. Menurut aku cukup mewah lah ya. Iya. Iya. Nah kamar kita itu ada di lantai 12. Jadi kita dari lobi ke kiri. Elevatornya di sini. Astana ballroomnya. Tadi ada area ballroom, jadi bisa dipergunakan untuk acara-acara gitu ya. Oke, ini kita sampai mentok, kita mau naik ke lantai 12 ya. Ini liftnya ada 4. Kapasitas liftnya ini kayaknya muat 6 orang, jadi memang nggak begitu banyak. Nah, untuk menuju kamar ini pakai akses catwalk, jadi tinggal di tapping aja, langsung otomatis menuju lantai room kita. Floor 1242 kanan ya. Ini koridornya klasik gitu, udah kayak masuk ke kerajaan. Condotel.
Nah, sekarang aku mau lanjutin untuk room tour aja ya teman-teman. Aku dapat kamar di nomor 1242 di lantai 12. Tipe kamarnya adalah Condotel Studio. Karena saat kita menginap ini udah libur panjang, untuk harganya udah pasti mahal ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pas di weekend biasa sih harganya sekitar 1 jutaan ya. Saat kita masuk, akses cardnya memang gak berpengaruh, otomatis ruangannya gitu seperti kayak kita menginap di hotel. Ya ini mungkin lebih mirip masuk ke rumah sendiri ya. Kalau gelap tinggal nyalain aja lampunya. Di balik pintu ini ada kitchen set, terus ada rak penyimpanan yang terbuka, ada safe deposit box, di bawahnya juga ada mini kulkas. Untuk komplimennya ya sama lah ya, seperti kayak kita menginap di hotel. Nah, ini kan apartemennya itu bukan yang apartemen sungguhan gitu yang bisa masak ya teman-teman. Karena di sini juga memang nggak ada kompornya. Tapi ada sinknya, jika kalian punya bayi, mau nyuci perlengkapan bayi juga bisa di situ. Nah, di depannya ini kan ada wastafel lagi, terus ada cerminnya juga, bisa buat sikat gigi sambil ngaca gitu ya. Nah, udah dilengkapi dengan hair dryer sama amenitiesnya, ada dental kit sama sabun batang yang ditaruh di bawah cermin tadi ya. Untuk kamar mandinya nggak luas sih menurut aku, karena space-nya itu udah dihabisin sama bathtub ya teman-teman. Ada WC duduk yang berdekatan banget sama bathtubnya. Terus ini di atas ada satu jenis handuk badan. Nah, karena nggak ada room shower, jadi mandinya ya di atas bathtubnya ini ya. Showernya hanya menggunakan hand shower. Terus ini ada kran bawah sih, jadi bisa buat wudhu ya. Ternyata ada sabun batang lagi di dekat bathtubnya ini ya. Move kita ke area dining table. Kursi-kursinya ini ada 3 ya, jadi bisa kapasitas 3 orang sama anak kecil. Nah, karena ini tipe studio ya, jadi menyatu aja ya di ruangan tidur. Emang nggak ada space lagi sih. Luasnya sih sekitar 34 meter square, jadi emang nggak terlalu luas kalau dibuat dengan konsep apartemen kayak gini. Untuk bednya tadi ukuran king size ya. Untuk lemarinya sih ini besar banget teman-teman. Banyak laci-laci penyimpanan juga di dalam lemarinya. Untuk interiornya sih ini art deco ya, furniturnya yang dominan warna putih dari lemari yang tadi terus sampai ke rak yang ada di bawah TV. Nah, sayangnya bantalnya ini cuma disediakan 2 gitu ya, terus agak tipis juga, jadi aku request minta tambahan bantal tambahan dan itu gratis ya teman-teman. Wah, di sana kolam. Nah, kalian bisa juga pesan makanan ya. Di sini disediakan buku menunya. Menunya ini banyak dan untuk harganya sih ya masih tergolong affordable lah, nggak terlalu yang mahal juga. Kalau untuk TV-nya sih memang ukurannya nggak terlalu besar, mungkin ini sekitar 32 inch. Kalau channelnya ini memang nggak banyak karena kayaknya sih ini antena lokal gitu ya. Gambarnya belum HDMI, jadi kayak masih kenyek-kenyek gitu. Untuk TV-nya sih memang kurang memuaskan ya. Ya setidaknya kalau hotel bintang 4 mungkin bisa dipasang TV kabel. Ternyata kamar kita dapat view sunset dan juga pool ya. Yang menariknya, kamar tipe kondotel ini memiliki jendela besar. Nah, ada tipe kondotel yang punya balkon juga. Kalau nggak salah itu tipe suite atau tipe eksekutif gitu. Bangunannya ini di sebelah kanan aku. Kita udah sampai di bawah lagi. Ternyata di sini ada El Cafe. Nggak cuma cafe ya, tapi ini semacam minimarket yang kelihatannya sih cukup lengkap. Aneka cemilannya juga kelihatannya banyak ya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi nanti explore-nya ya. Karena sore ini kita mau buka puasa di luar. Nah, sebenarnya sih El Hotel ini juga ada iftar ya. Harganya juga nggak yang mahal, sekitar 200 ribuan. Tapi karena kita udah janjian sama keluarga ya, jadi kita nggak ambil iftarnya. Nah, kita udah balik lagi ke hotel. Ini selesai buka puasa ya teman-teman, sekitar jam 10-an malam. Penerangannya ini agak minim. Oh ya, ini area di sebelah kanan dari resepsionis. Kita akan lanjutin untuk explore-nya. Ini ada L Wine, aku nggak ngerti juga ini lounge, cafe atau apa. Tapi yang jelas di sini banyak sofa-sofa yang kelihatannya cukup mewah. Terus tadi ada plang. Ini adalah area untuk menuju kayak kamar-kamar hotelnya nih teman-teman. Ada meja resepsionis juga, cuma ini kayaknya nggak beroperasi ya. Nah, kalau area ini nih lebih mirip seperti lobby ya. Interiornya emang bernuansa modern heritage. Cakep sih, tapi sayang lampu-lampunya yang nggak begitu terang. Sebagian juga lampunya itu dimatikan, jadi kayak meminimaliskan listrik kali ya.
Nah, pas kita masuk pertama kali, sebenarnya pintu ini yang pertama kali kita ketemu ya. Tapi karena lobby hotelnya bukan di sini, jadi pintunya ini hanya akses kalau kalian mau jalan-jalan ke area sekitarnya. Oh ya, di area L Hotel ini tuh banyak butik-butik atau counter yang menjual aksesoris-aksesoris yang kelihatannya sih cukup mewah ya. Nah, ini ada area seperti lounge ya, teman-teman. Nah, sebenarnya area ini kelihatan mewahnya nih teman-teman. Ada chandeliernya yang kelihatan mewah banget ya. Tapi sayangnya di sini tuh benar-benar gelap. Pas siang pun saat kita kesini juga gelap ya teman-teman. Aku pikir ini untuk acara iftar ya, karena meja dan kursinya tuh di set up seperti untuk acara-acara. Kita iseng-iseng mau ke Sky Lounge yang berada di lantai 19. Anybody home? Anybody home? Ini Sky Lounge ke kiri, kayaknya nggak ada suaranya, kayak tutup kali ya, iseng. Assalamualaikum, kita udah sampai di kamar lagi. Nah, ini suasana di kamar kita, penerangannya terang. Nah, kalau dibuka semua jendelanya kayak gini, kira bukan yang lagi tidur. Ya. Tele. Nah, kolam renangnya sudah tutup. Jadi cuma bisa jam 6 sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Selamat pagi. Selamat sahur. Ini jam setengah 4-an. Tahun ini sahur terakhir kita nih. Betul, kita mau sahur di restorannya di lantai bawah di dekat lobby. Loh, malah ini nampak. Turun ke bawah ke lantai dasar. Suasananya kayak gini. Ini El Cafe ini buka 24 jam ya. Tapi aku heran ya, di sini tuh kayak minimalis listrik. Iya loh, kenapa nggak dikerangin aja gitu kan, jadi kayak bagus gitu ya. Hah? Hujan? Oh, banyak nggak kabut. Loh, kita nggak ada yang makan kayaknya nih. Tapi katanya udah mulai jam 3 sih. Tempat sarapannya di sini. Sarapan. Alhamdulillah sahurnya menunya cukup enak ya. Dia cukup variasinya cukup banyak, jadi enak nih sahur terakhir kita. Ya kamu apa tuh macam-macam. Buahnya, tapi buahnya cuma ada 2 ya, nggak ada pepaya ya. Saladnya itu macam-macam, enak. Selamat sahur. Oh iya, ini ada omelet sama sosisnya, enak. Ini suasana pas check out rame, tapi ini bukan tamu yang check out, malah tamu yang check in. Check in jam 12:30 udah pada bisa check in. Kita mau lanjut ke fasilitas kolam renang. Nah, kolam renangnya itu katanya sih air hangat gitu. Lokasinya itu berada di lantai 3 ya. Oke, kita lanjut di lift aja sampai ke lantai 3. Ini dia lantai 3. Oh, kanan. Dan ini area ini musola, terus kolam renang sama cafe. Bisa nongkrong sambil melihat pemandangan pool. Ya. Ternyata ini area duduk aja ya teman-teman. Kalau untuk tempat makannya itu kayak semacam food court, itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau ini adalah ruangan untuk massage atau spa ya. Nah, di lantai ini juga menyediakan musola, ada di sebelah kiri pas saat kita masuk, sama ada fitness center. Untuk kolam renangnya ini luas, ada 3 kolam, 2 kolam sudut yang berbentuk lingkaran, ada kolam panjangnya juga yang semuanya ini air hangat. Nah, ini dia banyak space tempat-tempat duduk di sini, karena di sini ada food courtnya ya teman-teman. Nah, kalau yang di bagian ini nih ada shower roomnya.
shower room buat laki-laki, buat perempuan. Kurang lebih gini sih. Nah, ada lokernya juga nih. Karena kolamnya itu air hangat, anak-anak udah pastinya happy banget berendam lama-lama di sini ya. Apalagi kan cuaca Bandung kadang itu suka dingin banget ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat kamar-kamarnya tuh banyak banget. Katanya sih sekitar 516-an kamar ya. Dari kamar tipe deluxe room, executive room, hingga suite room. Setiap kamarnya konsepnya juga beda-beda ya. Ada tipe family yang tipe kondotel. Nah kalau yang ini kolamnya air hangat. Katanya sih ini 39 derajat ya, dan kedalamannya itu 105. Kalau yang ini 29 derajat, dan kalau yang itu kolam anaknya itu 29 derajat juga. Semakin ke ujung sini nih semakin rendah ya, ini 105, sana itu 180. Oke teman-teman, segitu aja review dari L Hotel Bandung. Untuk pilihan kamarnya sih ini memang banyak banget dan menjadi salah satu hotel family terfavorit di kota Bandung. Apalagi ditambah dengan fasilitas kolam renang air hangatnya ya. Pokoknya ya makin betah lah. Pokoknya recommended banget buat dicoba menginap di L Hotel Bandung ini. Jangan lupa bagian yang ini ya teman-teman, di subscribe channel Info Spot Healing. Wassalamualaikum, bye. Bener loh, ini airnya anget banget. Nggak yang panas tapi anget, enak gitu loh, bener-bener anget.